Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penyuluh agama Kabupaten Blora, kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Kita bertemu hari ini dalam rangka hari spesial ya Pak Dian. Iya, spesial sekali hari ini. Hari Guru Nasional ya. Hari ini kita mau membahas tentang perjuangan seorang guru ya di dunia pendidikan yang luar biasa. Betul. Masih bersama saya dan Mbak Dian yang cantik. Iya, dan juga Kakak Dila. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial. Betul. Kebetulan tadi Mbak Dian kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora dalam rangka upacara Hari Guru mengeluarkan piagam penghargaan bagi guru dan pengawas yang berprestasi. Prestasinya apa aja, Bu? Yang ada inovatif, dedikatif, dan kreatif. Nah, ini inspiratif. dari berbagai guru yang mendapatkan penghargaan kita undang ke sini. Oke, alhamdulillah beliau masih bisa bersama kita, Ya, menemani ngobrol hangat kita hari ini. Kita perkenalan dulu. Betul. Untuk bintang tamu, bintang tamu. narasumber kita. Narasumber Teman ngobrol kita. sahabat penyuluh pagi ini. Ya, yang pertama Ibu Sundari SPD. Beliau adalah guru RA Muslimat 2 Bangkle. Assalamualaikum Bu Sundari. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sundari tadi mendapat penghargaan guru dedikatif. Wah, nanti kita tanya Iya, kita dalam bentuk apa beliau harus Betul. bercerita kok bisa mendapatkan penghargaan. Iya. Yang kedua, yang paling ganteng sendiri nih. Iya. Bersama Bapak Dr. Andes Ali Ahmadi. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Mambaul Huda Ngawen. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ali? Alhamdulillah. Beliau Selamat datang. Beliau mendapat penghargaan guru kepala terinovatif. Ya, keren ini. Dan yang ketiga yaitu Ibu Hajah Mahsunah SAG MPDI. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi juga. Beliau tidak guru tapi di bidang pendidikan juga, yaitu pengawas madrasah dan inovatif juga. Kita gali ya. Ya, nanti kita cari pengalaman. Betul, kita belajar pengalaman hari ini. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Ini Pak, ini kan bertepatan dengan Dalam momentum rangka Hari Guru Nasional. Bisa berbagi pengalaman Bapak Ibu dengan kami. Pengalaman seperti apa sih yang sudah panjenengan lalui? Ya, betul. Saya yakin sudah sangat lama ini pengabdiannya. Alhamdulillah. Mungkin dari Bu Sundari, monggo Bu Sundari bisa bercerita kepada kami pengalaman sebagai di guru atau bidang di dunia pendidikan. pendidikan. Terima kasih. Waktu yang dibilang oleh saya Bu Sundari yang pengalaman mengajar saya sudah mulai tahun 1987. Pertama kali saya mengajar di RA Muslimat Jetis. Dulunya belum RA, masih TK di Jetis itu. Kebetulan saya salah satu murid. Salah satu. Iya. Muridnya dan sudah segede ini. Di sana saya mengajar sampai tahun 1983. Ya, di situ saya lama ya. 83, terus saya ada ada salah satu guru yang di RA Muslimat Bangkle waktu itu ada masalahnya itu apa ya, Pak Lurahnya itu yang kena waktu itu kan ada bongkaran pelebaran jalan. Makam itu, jadi makamnya kan kegeser. Terus Pak Lurahnya itu kena pokoknya stres gitu. Pak Lurahnya stres, di Bangkle itu ada gurunya waktu itu Bujung. Mbak Dila mungkin tidak kenal ya. Terus Pak Lurahnya itu mencari Bujung terus. Di situ lama-lama Bujung kan takut, terus gini, Bu saya minta tolong ya, ini sementara Bu Sundari pindah di Bangkle dulu, nanti kalau sudah aman saya kembali situ lagi. Terus Saya
ya oke lah kalau sementara saya gitu. Terus saya pindah di Bangli ya, jadi di situ saya Pak Lurahnya ya sering gitu nengok-nengok, tapi lama-lama enggak, nyarinya yang dicari ujung sampai tadi. sekarang gitu. Terus sampai sekarang ini Sampai ya. sekarang. Nah, Berarti muridnya sudah banyak sekali. banyak sudah sekali, terbukti. malah sekarang yang saya ajar itu cucu-cucu saya. Gitu. Iya, Cucunya muridnya muridnya saya sudah jadi apa? Kepala keluarga, jadi ibu, jadi Betul. malah gurunya, yang gurunya ketinggalan, muridnya sudah jadi pegawai, sudah jadi apa? Biasanya gurunya awet muda Tapi itu pengorbanan, salah satu pengorbanan. Iya, betul. Ya, jadi beliau karena pengabdiannya yang begitu lama sudah menelurkan banyak generasi, mendapatkan penghargaan dedikatif yang tinggi. Untuk ke Pak Ali Amati, monggo Pak Ali, beliau yang guru swasta ini ya, pasti banyak sekali pengabdian. Monggo Pak Ali, bisa diceritakan pengalamannya. Pak Ali Ahmadi dari Kemah Mamaluda. Sebelumnya pada waktu sambil kuliah itu sudah ikut mengajar sebetulnya di SMP Islam. Salatiga, karena saya di IAIN Salatiga. Terus kemudian lulus tahun 92. Kemudian mendirikan madrasah sanawiyah bersama-sama dengan teman-teman itu di Yayasan Asyakur Mojowetan. Mendirikannya, kemudian mengurus perizinan dan sebagainya. Alhamdulillah berdiri MTS Miftahul Ilmiah yang sampai sekarang berdiri di Mojowetan. Di tahun 2002 itu saya mendirikan madrasah aliyahnya di Mojowetan yang dinamai Asyakur, sesuai dengan nama yayasannya dan pendiri-pendirinya dulu itu ada namanya Mbak Syakur. Terus kemudian di tahun 2011 akhir saya pindah ke Talokomojo dan di situ di Sanawiyah Miftahul Sanawiyah Mampaluda. Terus kemudian di 2013 mendirikan madrasah aliyahnya, mulai dari RT RW dan seterusnya sampai ke wilayah. Terus alhamdulillah dari tahun 2013 berdiri itu dapat siswa 28. Berkembang terus sampai sekarang ini sudah tahun yang keberapa itu. Alhamdulillah setiap tahun naik. Tidak pernah ada turunnya sama sekali. Sampai 12 tahun yang sekarang kalau tidak salah itu ya. Itu dan mendapatkan siswa. Jumlahnya sekarang 355. Itu untuk madrasah dari 28 siswa. Itu berarti butuh Dari 28 siswa yang begitu gigih ya Pak. Dan awal mulanya tidak punya gedung, kita numpang-numpang. Yang sekarang mungkin bisa dilihat gedungnya bagaimana. Sekarang sudah gagah, sekarang sudah kokoh berdiri dan berlantai tingkat. Inovasi. Segagah kepala madrasahnya. Saya juga karena ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman dan yayasan juga. Yang perlu teman-teman mungkin bisa ditiru atau mungkin pengen bisa ya. Itu keistiqomahan satu. Itu guru-guru semuanya itu istiqomah. Terus kemudian yang saya lakukan itu mungkin tidak dilakukan oleh madrasah yang lain, saya tidak tahu ya, karena saya fokus ke madrasah yang saya pimpin. Itu diantaranya tiap pagi itu mesti ada sholat duha, terus ada yang namanya istighosah. Guru saya ada di almarhum Depati itu bersanad. Jadi sama guru-guru saya semua termasuk yayasannya itu semuanya saya ajak sowan, dapat ijazah itu, dan itu saya lakukan sampai sekarang. Tidak ada hentinya. Kalau malam saya menginstruksikan supaya tetap mendoakan siswa-siswinya. Terus kemudian tiap tanggal 11 itu bulan ya. Tanggal 11 itu biasanya kami mengadakan manakipan. Itu yang selalu saya lakukan. Tanggal 11 itu bertepatan dengan apa Pak? Dari lahirnya Syekh Abdul Qadir. Jadi kita mengadakan itu dilakukan atau tidak, itu yang kemarin saya mengikuti kebetulan Bu Mahsunah ya selaku
selaku narasumber Nggih. kaitannya dengan kurikulum berbasis cinta. Cinta, nggih. Saya itu kadang celelean, Mbak. Kadang celelean, tapi saya masuk gitu loh. Nggih. Saya terus dicontohkan pada waktu itu ada sekolah atau madrasah ya, khususnya di Kementerian Agama. Itu selalu dapat prestasi. Oh, iya. Apa yang dikatakan Bu Maksuna ini saya pakai, Masya Allah. Saya terus langsung menulis inovasi ya. Kalau kita berbicara inovasi, kita selalu karena anak-anak itu berpikir sekarang itu penurunannya luar biasa terkait dengan tekad kepingin moco atau rasa memiliki itu rendah sekali. Entah ini dari mana faktornya, karena gennya sudah berbeda dengan gen dulu. Zamannya ya Pak ya, keinginannya. Keinginan yang disampaikan Bu Maksuna itu kan ada ilmu wudhu. Ini saya belum pernah memerintahkan, tapi pernah disampaikan oleh guru-guru itu, tapi tidak secara spontan interupsi itu, saya kan tidak. Ini kemarin, wah itu termasuk gagasan bagus. Saya terus pengen apa mungkin dari sini karena keikhlasan dari gurunya, akhirnya muridnya dengan ilmu untuk akan dapat nur, dapat ilmu cahaya kan tadi itu sehingga semangat dari Allah langsung gen Rasul duweni Rasul karena saya bangun bagus ya. Tangannya kreatif Pak, dibolongi, ada kamar mandi itu dilubangi. Iya betul. Padahal itu bahannya luar biasa mantap. Bisa sekreatif itu. Anak positif Pak. Kalau ada itu gedung yang kita bangun bagus, cat bagus, itu selalu kalau tes begini ya, itu ada lomba kerajinan atau lomba kelas itu ya. Itu anak-anak kita pancing dengan uang yang mungkin tidak seberapa. Tapi piye caranya kelasnya genapi? Kreatif karena anak besar ya. Itu dicat sendiri. Dicat, dihiasi, itu dengan urunan. Kalau misalkan hanya 100, 200 kan tidak mungkin akan ngecat seluas kelas itu yang saya lakukan dan sama teman-teman guru dan itu dinilai oleh gurunya. Ini yang mungkin mengeluarkan kreatif ya karena sekarang gitu. Yang mungkin sekarang terpendam. Sekarang yang saya pada kreatif gitu. Anak sebanyak itu prestasinya memang ada ya termasuk prestasinya bagus di samping setiap tahun naik itu kan tidak semua madrasah di Kabupaten Blora itu naik seperti itu. Tapi kalau karena ada pondok pesantren 355 anak itu semuanya wajib mondok. Gitu. Kalau tidak di pondok maka saya keluarkan. Saya carikan tempat sekolah yang lain. Maunya kemana? Terus dari sekolah siap menerima, kami buatkan surat. Itu yang selama ini jalan. Berarti penghargaan luar biasa. Iya betul. Inovasinya Ali Amati. Jadi wajar kalau mendapat penghargaan dari kantor Kementerian Agama. Sekarang untuk Bu Maksuna, pengalaman. Terima kasih. Gimana Bu pengalaman pendidikan di dunia pendidikan dengan sudah melalang buana ini? Sampai ke nasional tingkat. Alhamdulillah saya menekuni dunia guru pendidikan itu dari tahun 1990. Dari guru MI, kemudian tahun 1996 saya menjadi guru MTS Negeri Jepon, kemudian tahun 2017 beralih menjadi profesi seorang pengawas. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini saya itu begini. Dulu waktu COVID tahun 2019, 20, 21 sebagai seorang pengawas kan mengalami kendala yang sangat sulit. Harus menghadapi guru tapi nggak boleh ketemu. Tapi nggak boleh ketemu. Akhirnya saya menggunakan platform digital berupa
Google Classroom. Nggih, Saya buat kelas kelas sehingga saya bisa ketemu dengan para guru-guru secara Daring. nggih. melewati dunia maya, sehingga disitulah saya mencoba untuk menulis pengalaman-pengalaman saya ketika saya bisa mendampingi mereka para guru itu melalui dunia maya. Nah, karya tulis saya itu saya ikutkan di lomba prestasi guru tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah tahun 2022 itu saya bisa masuk prestasi guru berprestasi tingkat provinsi, tetapi hanya di juara harapan. Alhamdulillah. Selamat. Ya. Kemudian tahun 2023 karya ilmiah saya lain lagi karena kan sudah saya mendampingi, karena 2023 itu pengawas sudah bisa mendampingi langsung, sehingga kami mendampingi madrasah-madrasah yang akan menghadapi akreditasi, karena memang itu adalah suatu perjuangan yang berat bagi madrasah swasta ya Pak ya, dan yang perlu pendampingan. Merasakan. Nah, karya tulis saya yang terkait dengan kegiatan kiprah saya dalam mendampingi madrasah itu saya ajukan untuk lomba guru berprestasi tingkat nasional. Alhamdulillah tahun 2023 itu saya bisa masuk, tetapi masuk di pengawas favorit. Favorit nasional. Banyak sekali Bu ya sudah ditorehkan hanya untuk membantu teman-teman bagaimana mereka itu bisa tetap eksis. Terus gini Bapak Ibu, terkait dengan sekarang kan dunia pendidikan ya, apalagi murid siswa-siswa sekarang gen-gen era digital pasti banyak sekali tantangannya nggih Pak nggih. Tantangan pasti menjenengan merasakan siswa dulu dengan sekarang. Itu bagaimana tantangan panjenengan untuk merubah, mungkin kalau dari pemerintah kan kurikulum sudah berubah berulang kali, mulai kurikulum 13 Merdeka sampai sekarang lope ya. Kurikulum menterinya beda-beda ya. Nah, untuk tantangan jenengan selaku pengajar yang berkecimpung di dunia pendidikan itu seperti apa? Mungkin dari Mas Sunah dulu mungkin ya. Terima kasih. Jadi tantangannya sekarang ini, menurut saya ya, di dunia pendidikan, memang betul mindset orang itu kurikulum berubah setiap ada ganti menteri. Padahal sebetulnya secara substansi kurikulum itu ada sebagai pelengkap, penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Kan kita tidak mungkin kurikulum itu akan statis, gennya beda ya kan. Kita kan setiap saat pendidikan itu kan berkembang sesuai dengan kebutuhan anak didik era sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini menurut saya harus ada perubahan mindset di pelaku pendidikan. Penuh cinta untuk selalu menganggap bahwa pendidikan itu harus dilakukan dengan penuh inovasi, kreasi sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang. Terutama lagi para guru sekarang ini adalah menghadapi generasi Z yang mereka itu lebih kreatif seperti yang dikatakan oleh Pak Ali Ahmadi tadi. Diwadahi ya kreatif. Oleh karena itu kita perlu saling menguatkan. Pelaku-pelaku pendidikan itu saling memperkuat satu dengan yang lain untuk menghadapi anak. Tidak ada anak itu yang lahir dalam kondisi bodoh, tetapi mereka semua mempunyai kecerdasan yang masing-masing. Sehingga guru harus menyesuaikan metode pendekatan yang harus digunakan agar sesuai dengan kebutuhan. Berarti persesuaian. Tantangannya luar biasa ya. Nah dulu kan kita ngajar satu kelas jadi satu sekarang nggak bisa ya Pak ya. Mungkin Pak Ali Ahmadi yang berkecimpung langsung. Saya sebetulnya begini, mulai dari
presiden ganti presiden berulang kali, ganti menteri pengen hitung gitu ya. Sampai tadi yang disampaikan Bu Sunah itu kurikulumnya itu pelengkap dan lain sebagainya. Yang saat ini yang saya rasakan betul terkait dengan masalah ini, memang guru harus kreatif. Satu ya, muridnya tidak bisa kita salahkan begitu saja, karena kalau guru rata-rata kan sudah mengalami berbagai macam kurikulum perjalanan. Tapi ternyata pengalaman itu harus selalu belajar. Guru itu harus selalu belajar. terus ya. Belajar anaknya juga jangan sampai menjudgment anak. Gitu ya. Terus difonis begini, anak yang sekiranya seperti itu mungkin punya kelebihan yang lain. Menggali Ternyata, itu ya Pak. Berarti. Seperti saya ini, murid saya kebetulan ada 355. Itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa, terutama rasa duweni, rasa duweni, rasa mencintai itu. Makanya kurikulum yang sekarang kurikulum cinta, gennya sudah gen Z. Itu anak mulai lahir itu sudah mulai gini-gini, tidak tutul-tutul lagi. Itu anak baru lahir ya, karena memang ibunya itu sudah mengikuti gen yang sekarang gitu ya. Itu terus kaitannya dengan siswa. Kalau dulu kita mungkin bisa menyetarakan begitu aja, sekarang sudah tidak bisa lagi. Harus tetap guru kreatif, Belajar ya Pak, selalu belajar. selalu mencintai, apalagi tuntutan. Ini yang salah siapa? Kalau yang salah siapa? Kita tidak bisa mengejar dari waktu ya, karena tidak mungkin akan mundur waktunya. Padahal sebanyak murid itu dengan kebiasaan, pola pikir, Terus latar belakang yang berbeda. Saya sudah berulang kali ya gini ya. Ada anak yang kebetulan saat ini yang sering saya lakukan itu termasuk mulai dari ekonomi, dari kesehatan, mungkin broken home, mungkin yatim piatu. Jadi memilah-milah untuk menyikapi ke murid itu terus sendiri. ke tempatnya sendiri karena dia tidak bersama dengan orang tua. Alhamdulillah di tempat kami itu ada 7 pondok pesantren putra putri yang belajarnya hanya satu di Yayasan Membaluga, mulai dari non formal atau formalnya dari TK, MI, RA, MI, MTS, MA itu jadi satu. Nah, anak saya wajib di pondok pesantren itu tadi dari latar belakang yang kita pelajari. Terus terang sekarang ini saya semakin suatu saya nangis melihat kondisi seperti ini. Kondisi anak Maka sekarang kemarin begitu disampaikan kurikulum berbasis cinta, itu pas banget. Pas. Karena sekarang Jadi anak kadang kurang peka. Kasih Yang sayang. kurang peka itu anaknya atau orang tuanya. Tapi anak sudah diserahkan ke pondok pesantren. Maka kita sebagai pendidik di sebuah sekolah, terutama swasta kalau seperti saya, itu harus kreatif. Betul-betul harus berinovasi bagaimana supaya anak guru ditantang untuk tetap harus ada kurikulum cinta itu luar biasa. Kalau Bu Sundari ini yang menghadapi anak kecil yang masih gimana Bu? Tantangannya jenengan gimana tantangannya? Kurikulum cinta ini sangat pas kalau di anak-anak anak-anak. Karena anak-anak itu ya kalau ada apa misalnya itu sama Bu Guru, misalnya anak itu disuruh maju ya, pasti anak itu apa? Langsung duduk di pangkuan gurunya, minta kayak orang tuanya ya. Jadi kayak orang tuanya, lebih suka gitu harus dengan kasih sayang ya, kasih sayang yang Nah kalau datang itu pasti salim ya sambil meluk gurunya. Malam ya biasanya Manutnya malah sama Bu Guru. Kalau pulang itu pasti salim terus kita pas ngalam sama Bu Guru. Itu jadi pas sekali Bu Guru. Ini untuk pertanyaan terakhir ini kita di penghujung obrolan kita. Harapan panjenengan di dunia pendidikan, di mungkin di siswanya atau di metodenya, harapannya seperti apa? Pak Ali dulu monggo Pak. Singkat mawon Pak. Kalau saya mengembalikan anak itu cinta membaca, rasa duweni, jangan terlepas dari tauhid, yaitu ilmu wudhu tadi yang saya sampaikan
itu barangkali Allah akan menurunkan nurnya melalui Nggih. itu. Ilmu dan Dan cara. harapan selanjutnya anak-anak itu bisa lebih tahu lah dengan situasi yang akan datang. Oke. Lebih peka dengan keadaan Nggih, yang sekarang ilmu. gen sekarang itu tidak gak pati Langsung gak empatinya. pedulinya ya empatinya. Enggak Bu, jangan harapannya penjalan Bu. Harapan saya ini untuk perhatian pada pendidiknya ya. Untuk Suara hati ini. swasta ya. Yes, Kalau di swasta itu ya memang honornya itu tidak seberapa, tapi kalau dari pemerintah ada perhatian kan, Perhatian lebih gitu. lebih untuk Dengan tugas guru-guru yang RI. sebegitu beratnya ya Bu ya. Padahal RI kedah sabar. Nggih. Monggo Bu Masuna. Harapan saya sungguh besar harapan agar kurikulum berbasis cinta ini betul-betul mampu bertumbuh berkembang di madrasah maupun RA sehingga pembelajaran ini memang betul-betul dilandasi dengan penuh cinta kepada Allah Rasul, cinta ilmu, cinta alam, cinta diri dan sesama, dan cinta kepada tanah air. Semua serta cinta ya Bu. Betul. Serta cinta. Oke, Mbak Cia. Kita sampai di penghujungnya Bu. Sebenarnya menarik ya. Kalau kita membahas bisa. dunia pendidikan ya, Betul. sampai besok nggak selesai nih Iya, podcastnya. Padahal durasinya harus mepet. Ya sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Terima kasih, semua. Mas Luna, Pak atas Ali, waktunya. Sundari. Alhamdulillah kita di penghujung acara ya Mbak. Betul. Ya, yang jelas pendidikan itu sangat penting karena akan menghasilkan akhlak dan negara itu berperan untuk di pendidikan tadi. Betul. Nggih. Dan Oke. tadi kurikulum cinta gitu. Oke. Ya, sebelumnya kita mengucapkan selamat Hari Guru Nasional bagi seluruh guru yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blora. Semoga panjenengan sebagai seorang guru sabar, sehat selalu karena masih banyak Iya, betul. anak-anak yang membutuhkan. Ya, sekian dari kami Mbak. Betul ya. Dengan saya Ifadila. Dan saya Dian Ribut Mas Riani. Kita bertemu lagi di podcast mendatang di Sahabat Penyuluh Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.